Oke, Kak Ana. Gimana Kak kabarnya siang ini? Gerimis, oh enggak. Oh, gerimis ya? Kabar baik. Di Tokyo Kabar baik. gerimis. Oh, Kak Ana sekarang lagi di Tokyo. Oh Iya. iya bener lagi. Oh iya, oke. Kak, boleh dong Kak buat mulai Kakak memperkenalkan diri sedikit sekalian menyapa para viewers yang ada di rumah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang teman-teman Before 25. Saya Ana, saya sekarang saat ini bekerja di Google Jepang sebagai Head of Retail and Payment Activation untuk Southeast Asia dan Australia. Kita base-nya di Jepang karena Google Play, untuk Google Play headquarter-nya itu buat Asia Pasifik ada di Jepang. Saya di Oh, Jepang sudah 6 tahun, Juli ini 6 tahun di Jepang. Udah lama ya. Tadinya cuma mau 2 tahun di Jepang, sekarang jadi 6 tahun. Dan sekarang saya juga lagi sekolah, lagi ambil MBA. Jadi sekolah sambil kerja juga. Semoga Desember ini bisa kelar. Itu perkenalan singkat oh tentang iya. siapa saya. Oh ya Kak, ini kan berarti Kakak udah kerja di Jepang bisa dibilang lama banget nih ya. Kakak pernah nggak gitu terbersit di pikiran Kakak pengen gitu Kakak pulang ke Indonesia kerja di Indonesia lagi? Pernah nggak Kak? Pernah terbesit, pernah, karena kan keluarga semua di Indonesia. Heeh. Terus udah gitu, waktu itu pernah ikutan Clubhouse, dapat pertanyaan yang sama. Jawaban aku Oh, mau pulang buat jadi menteri, mau gantiin Bu Sri Mulyani. agak Agak berat oke ya, oke. agak Oke. terlalu tinggi cita-citanya, tapi nggak apa-apa, Oh it's a dream. We enggak. need to dream high kan. Jadi Betul 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 betul. kepengen pulang karena tapi saat ini masih enjoy banget tinggal di sini, Hmm. masih apa dapat banget well-beingnya tinggal di luar negeri. Bukan berarti di Indonesia nggak dapat well-being, it depends on us kan. Gimananya, cuma di sini lagi belajar banyak hal banget. Terus setelah itu one day pengen give back. Ini kayak sharing kayak gini sebenarnya cara aku give back juga ke Oke. negara tercinta. Oke 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 Kayak oke. apa peribahasanya, you can take me out of Indonesia but you cannot take Indonesia out of me. Indonesia. Tapi Jadi intinya sih aku cuma mau bilang never let your barrier stop you untuk coba gitu. Aku nggak bisa bahasa Jepang, aku wah. bisa kerja di Jepang gitu. Jangan ngerasa, kalau kemarin aku abis ikut training, kebanyakan orang tuh mikirnya when I ... then I. Mereka mikirnya when I have more experience then I apply for a role, or when I am ready then I try to for a role. If you think about that too much, you are losing opportunities gitu. Ada orang lain yang nggak pakai mikir langsung nyoba gitu. Jadi just give it a try, take more risk gitu. Kakak ada nggak pengalaman culture shock yang menurut kakak cukup berkesan gitu maksudnya selama kakak bekerja? Berkesan positif apa negatif nih? Oh, oke. Oke, ini pertanyaan penting ya. Dari kalau ada dua kita mulai dari yang positif dulu deh. Terutama di Google ya, di Google itu Hmm. culture itu kayak diversity, equity, and inclusion. Jadi Oh iya benar-benar benar-benar. appreciate orang untuk speak up, appreciate orang untuk tampil berbeda gitu. Tapi ini at the same time, culture yang di Jepang ini yang agak sedikit negatifnya. Mungkin Eja ngerasain juga. Di Jepang tuh ada culture namanya reading the air, atau bahasa Jepangnya kuki woyomu. Jadi reading the air gitu. Kalau dulu ada sinetron, mungkin Eja belum lahir, jadi namanya angin tak dapat membaca. Tapi kalau di sini kita harus membaca angin. Jadi intinya kita harus bisa reading the lines, karena orang Jepang itu tend to be nggak straightforward. Mereka nggak akan langsung ngomong, misalnya. Jadi misalnya nih, ada di meeting room sama tim, terus tiba-tiba at the end of the meeting kita ditanyain, do you have any questions, do you have any burning questions. Begitu kita nanya, yes, I raise my hand, I have a questions, itu semuanya kayak ngelihat aku dengan cold silence gitu, kayak ini kenapa sih orang nanya gitu kan. Terus the meeting suddenly the mood of the meeting suddenly change. Ternyata itu tuh habis meeting terus aku dikasih tahu teman, nah kalau dia tanya does anyone have any questions, itu tandanya meetingnya udah mau kelar, lo jangan nanya, dibilang gitu. Jadi it's a sign of the meeting and nothing more. Itu tuh
budaya Jepang yang mungkin orang-orang yang kerja di Jepang bisa resonate ya, karena itu nggak akan straightforward nanya, mereka nggak akan bilang yes or no. Jadi ada satu lagi selain kuki woyomu, tapi yang satu ini lupa bahasa Jepangnya apa. Mungkin Eja tahu. Jadi di Jepang tuh ada istilah jangan menjadi paku yang menonjol. Kalau menjadi paku yang menonjol akan dihantam untuk diratakan sama mejanya. Jadi jangan menjadi paku yang menonjol di meja. Jadi intinya, makanya kalau dilihat orang-orang di sini kan pakai baju seragam. Baju tuh warnanya nggak ada yang mencolok kan, kecuali di Harajuku ya, beda ya. Tapi kalau ngelihat ke area kantor, pasti itu kalau nggak biru, abu-abu, hitam, putih, biru tua, coklat gitu. Jadi tone-nya tuh kayak gitu. Karena kalau kita menonjol tuh kita akan diratakan gitu, akan dibuat sama gitu. Jadi itu culture lagi yang kayak waktu itu pernah ke kantor pakai baju bright red gitu. Dan yang lain ngelihat kayak yang oke. Tapi lama-kelamaan orang mulai banyak yang pakai warna-warni. It's Google anyway kan gitu. Cuma kalau ngelihat foto gitu, kita tuh kadang yang kuning sendiri atau merah sendiri gitu. Tapi untungnya Google nggak menghammer paku yang menonjol ini. Cuma kalau dengar cerita dari teman-teman lain yang kerja di perusahaan lokal Jepang, culture ini masih sangat terasa gitu. Oh. It's important to have high curiosity, berarti selalu tanya, pengen tahu why-nya behind suatu hal. Kenapa sih hal ini terjadi? Kenapa sih nggak A? Kenapa B gitu? Jadi benar-benar having that curiosity untuk tahu dan mendalami sebuah problems gitu. Oh, berarti kalau buat perusahaan-perusahaan internasional gitu kayak title gitu-gitu udah nggak terlalu dipandang ya kayak? Nggak terlalu dipandang, nggak. Jadi itu secondary ya. Jadi kita bilangnya itu nggak jadi bukan yang primary tapi secondary gitu. Jadi preferences-nya kita nggak ngelihat ke yang you have IBC, tapi bukan berarti kalian nggak harus selesai kuliah ya, tetap harus selesai. Tetap. Oke. Tetap oke. Untuk memulai karir yang baik di luar negeri gitu, ada poin penting apa? Ada nggak? Yang pertama itu ini aku selalu kasih tahu ke semua orang, don't be afraid to ask questions gitu. Karena kayak begitu masuk kantor Google tuh, aku waktu itu aku mulai di kantor Google di Google Indonesia cuma bertiga. Kecil banget kantornya. Terus sekarang mungkin udah ada 200 orang kali di kantor Google Indonesia. Dan waktu aku pindah ke sini aku nggak kenal siapa-siapa di Jepang. Itu benar-benar yang kita harus reach out ke orang. Jadi benar-benar yang, hey, I'm Anna, I'm new here. Can I have a one-on-one with you to know more about my role, to know more about the team culture gitu. Kira-kira apa hal yang bisa kita persiapin jika memang kita aiming buat berkarir di luar negeri gitu? Yang harus disiapin, aku juga 25, before 25 enggak deh. Semua semangatnya before 25 Kak. Jadi seandainya aku ada acara kayak gini ya di waktu aku before 25 ya, yang harus disiapin adalah build your network. Aku ingat banget, jadi waktu aku masih di Indonesia kurang lebih ya 9,5, mungkin 12 tahun yang lalu waktu aku di Indonesia, aku tuh ngisi kelas di UI, di kelas advertisingnya UI. Dari sekian banyak mahasiswa, ada satu mahasiswa yang reach out ke aku. Satu mahasiswa itu continue build relationship, build network gitu. Guess what? That mahasiswa itu baru aja selesai interview tahap akhir di Google Indonesia dan dia akan join Google. Jadi intinya adalah start early, build your network, reach out, ask for help, ask for mentorship, ask for a coaching session. You might get rejected, tapi okay. That's okay, kayak yang tadi aku bilang. You might get rejected, that's okay, you'll survive. Tapi kalau kita nggak berani nanya, kita nggak berani reach out, you lost that opportunity.
Um, so if you are still like below 25, go ahead, build out your network, reach out to people for help. Who knows, that person can connect you with other person. Kita nggak tahu, karena orang yang senior mungkin lebih punya banyak network yang you can take advantage of kan. Gimana cara kita mencari mentor yang tepat untuk kita? Cari mentor yang tepat itu bisa pertama dari lingkungan sekitar kita ya. Kita lihat ada orang yang kita look up to, atau kita ngelihat dia sukses gitu. Sebenarnya itu cara simple cari mentor. Reach out ke dia, hey, I think you're doing, Kak, Pak, Mas, Bu, I think you're doing amazing stuff. I want to learn from you. Pertama, as simple as that gitu. Dulu aku juga kayak gitu, reach out ke teman aku yang bisa pindah ke luar negeri gitu. Gimana sih caranya lo bisa gitu? Ajarin gue dong, what is it? What do I need to build gitu. Yang kedua, ada beberapa personal coach atau mentor yang berbayar gitu. Tapi itu mungkin nanti next step kali ya dibutuhkannya gitu. Atau kayaknya di beberapa ada beberapa mentor yang juga pro bono. Cari aja di LinkedIn gitu. Di LinkedIn itu banyak mentor pro bono yang bisa ngebantu untuk karir. Oke, jadi dari sesi hari ini kita tadi udah berbagi banyak banget tentang awal-awal tentang bagaimana pengalaman Kak Ana, terus juga tentang value-value yang perlu kita siapin buat kalau emang kita aiming buat kerja di luar negeri, seperti growth mindset, general cognitive ability, problem solving. Habis itu juga tentang mempersiapkan diri menghadapi perbedaan-perbedaan yang akan ada. Terus juga kita belajar tentang pentingnya networking dan menentukan goal dan perasaan tertantang yang juga nggak kalah penting. Oke, Kak Ana, di akhir sesi ini Kakak ada nggak pesan buat kita sebagai istilahnya the next generation of Indonesia? Ada pesan atau closing statement dari Kakak? Pesannya satu, be in a hurry to learn, not in a hurry to get validation from others. Use your time wisely. Just spend like 5% of your time trying to learn new things versus like just watching Netflix or bukannya melarang menonton kayak drama Korea ya, karena aku juga suka nonton BTS. But use at least 5% of your time trying to learn something new. Try to learn a lot of new things. If you eventually drop it, that's fine. But by start doing that, you will learn and you will know what opportunities applicable. Again, be in a hurry to learn, but don't be in a hurry to get validation from others. Sekian dan terima kasih. Makasih banget Kak Ana udah mau menyempatkan diri. Dadah semuanya. Bye-bye, sayonara.